Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman-teman saya kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tata cara kelola keamanan sistem mata kuliah jaringan komputer dan keamanan informasi. Ya, langsung saja pengenalan pentingnya keamanan sistem dan bagaimana hal ini mempengaruhi keberlanjutan pendidikan. Mengapa keamanan sistem penting? Yang pertama ada stabilitas. Stabilitas itu untuk menjaga stabilitas infrastruktur jaringan. Kedua ada integritas, menjaga integritas infrastruktur jaringan. Yang ketiga ancaman cyber, melindungi dari ancaman cyber yang berkembang. Oke, slide selanjutnya tujuan pengelolaan keamanan sistem. Yang pertama ada perlindungan data sensitif, menjamin keamanan informasi penting. Kedua, pencegahan ancaman, mengidentifikasi dan mengurangi resiko serangan-serangan. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi, mendukung kepatuhan standar keamanan internasional. Oke, slide selanjutnya, silahkan Muhammad Syahan Al-Farizi. Baik, terima kasih Pak Jeri. Langkah selanjutnya adalah ada langkah-langkah tata kelola keamanan sistem. Yaitu yang pertama ada analisis resiko. Proses awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman potensial dan menentukan tingkat dampaknya terhadap sistem. Kedua ada perancangan kebijakan. Pedoman resmi untuk penggunaan sistem, akses, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada penerapan teknologi keamanan, yaitu menggunakan alat seperti firewall, antivirus, atau sistem deteksi, instruksi untuk mengamankan infrastruktur dari ancaman eksternal maupun internal. Setiap langkah ini membutuhkan kolaborasi antara tim teknis dan manajemen untuk memastikan penerapan yang efektif. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya, ada edukasi pengguna yang memberikan pelatihan kepada karyawan atau pengguna sistem untuk memahami ancaman keamanan seperti phishing atau penggunaan perangkat lunak berbahaya. Kedua ada monitoring dan audit sistem, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap aktivitas sistem untuk mendeteksi gangguan atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Terakhir ada respon insiden, yaitu sebuah prosedur tanggap darurat yang termasuk mitigasi serangan dan pemulihan data untuk meminimalkan dampak dari insiden keamanan. Langkah-langkah ini tidak hanya bersifat preventif, tapi juga reaktif dalam menjaga sistem tetap aman. Lalu ada contoh penerapan keamanan sistem. Yang pertama, perusahaan teknologi seperti Google yang menerapkan autentikasi dua faktor dan enkripsi end-to-end untuk melakukan data pengguna. Lalu selanjutnya ada lembaga keuangan, yaitu bank menggunakan sistem deteksi penipuan real time untuk menjaga transaksi dari potensi pencurian atau penipuan. Yang terakhir ada institusi pendidikan, yaitu universitas mengamankan jaringan dengan firewall dan sistem login berbasis single on, yaitu SSO untuk akses pengguna. Selanjutnya saya serahkan kepada Rafiq. Keuntungan tata kelola keamanan sistem. Satu, ada perlindungan data optimal, mencegah kehilangan atau pencurian data. Yang kedua, kepercayaan pengguna, meningkatkan kepercayaan pengguna dan pelanggan. Yang ketiga, ada kelangsungan operasional untuk mencegah downtime akibat serangan cyber. Selanjutnya ada tantangan dalam keamanan sistem. Satu, ancaman beragam, malware, ransomware, dan serangan berbasis AI. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, akses tenaga ahli, dan anggaran yang terbatas. Dan yang ketiga, kesalahan pengguna. Celah terbesar dalam keamanan seperti kelalaian kata sandi. Selanjutnya, strategi peningkatan keamanan. Zero Trust Architecture. Satu, tidak mempercayai perangkat atau pengguna secara otomatis. Yang kedua, teknologi AI. Pemanfaatan AI untuk mendeteksi pola mencurigakan. Dan yang ketiga, pembaruan sistem. Memastikan perangkat
perangkat lunak seperti diperbaharui. Selanjutnya saya serahkan kepada Sena Fajar. Ya, terima kasih kepada Raffi. Untuk kesimpulannya adalah tata cara kelola keamanan sistem merupakan fondasi penting dalam dunia teknologi modern. Dengan langkah-langkah yang terpercaya, organisasi dapat melindungi aset mereka secara efektif. Oke, begitu saja presentasi dari kami kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.